Karena perspektif pertama dari balance scorecard kan financial. Nah, financial padahal perguruan tinggi atau universitas tidak mencari profit, tapi menciptakan benefit. Dan kemudian apabila ada mahasiswa yang menghadapi suatu permasalahan, itu akan dicari sampai selesai dan tidak merugikan mahasiswa gitu Pak. Kemudian satu lagi, karena mereka sangat memikirkan customer-nya, itu yang saya lihat tuh mereka sering melakukan frequent meeting Pak. Jadi memang perguruan tinggi itu core bisnisnya adalah perbaikan pada kelulusan mahasiswanya. Nah, dengan menerapkan ini maka diharapkan proses belajarnya berjalan secara efektif dan efisien. Selain juga dukungan teknologi atau laboratoriumnya pas dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dengan merinci setiap indikator tersebut, maka kita bisa merinci apa yang diperlukan oleh human resource, termasuk tendik, termasuk dosen, ataupun bahkan sampai ke alumninya, apa yang dia bisa sumbangkan ke universitas. Tadi Bapak menyampaikan bahwa perguruan tinggi itu adalah organisasi non-profit. Boleh nggak perguruan tinggi itu berbisnis untuk meningkatkan pendapatannya itu Pak? Hai Sobat SBM. Kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo Sobat SBM, nama saya Desi Adisya Farmasyawati. Saya dari kelompok keahlian Operations and Performance Management. Research interest saya di bidang Healthcare Operations Management. Nama saya Darmawan Wibisono, bisa dipanggil Wibi. Saya dari kelompok keahlian Operation dan Performance Management System dengan riset area di Knowledge Based Performance Management System, Quality Assurance, and Expert System. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semoga sehat Pak. Alhamdulillah sehat semua. Ya Pak, kita di podcast SBM ITB kali ini kita mau berbincang mengenai manajemen kinerja organisasi atau Organizational Performance Management ya Pak, bahasa keren. Nah, ini topik yang akan kita angkat kali ini adalah peran manajemen kinerja organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di universitas. Nah Pak, sebelum kita berbicara mengenai peran manajemen kinerja organisasi dalam perguruan tinggi ini, mungkin ada baiknya kita berbicara mengenai apa sih yang dimaksud dengan manajemen kinerja organisasi itu. Nah, mungkin Bapak bisa sebagai pakar di bidang ini, Pak, mungkin bisa menjelaskan mengenai apa itu manajemen kinerja organisasi. Iya, Organizational Performance Management System atau OPM itu sebetulnya sudah agak lama dikenal di dunia industri maupun di dunia pendidikan. Sebetulnya awalnya adalah paper dari William Skinner dari Harvard Business School yang menyatakan bahwa there is missing link in the corporate strategies. Karena selama ini kinerja organisasi itu diukur dengan balance sheet dan income statement. Tetapi lama kemudian pendekatan itu baru direspon pada tahun 1987 oleh Malcolm Baldrige National Quality Award di Amerika untuk meningkatkan daya saing industri Amerika terhadap Jepang. Nah, kemudian pada tahun 92 lahir framework pertama yang populer yaitu The Balance Scorecard oleh Kaplan dan Norton dari Harvard Business School. Kemudian tahun 99 muncul framework lain dari Cambridge University Inggris, Performance Management System, yang bisa digunakan untuk mengelola perguruan tinggi, mengelola profit organization, dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian kita merasa bahwa di Indonesia ini belum banyak institusi atau organisasi yang mengelola kinerja berdasarkan pendekatan akademik yang terukur. Nah, rata-rata perusahaan mengambil Balance Scorecard, Malcolm Baldrige National Quality Award, maupun Performance System berdasarkan pemahaman mereka tanpa mengetahui esensinya. Kenapa begitu? Karena The Balance Scorecard sendiri sebetulnya tidak cocok untuk diterapkan di non-profit organization. Sehingga pada saat diterapkan di perguruan tinggi juga tidak bisa dilaksanakan dengan mulus. Karena perspektif pertama dari Balance Scorecard kan financial. Nah, financial padahal
perguruan tinggi atau universitas tidak mencari profit, tapi menciptakan benefit. Nah, oleh karena itu kita ingin mendesain sebetulnya yang pas untuk pengelolaan perguruan tinggi seperti apa. Itu awal pemikirannya. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ada tools yang bisa digunakan ya Pak ya, seperti balance scorecard yang lebih fokus kepada financial aspek dari sebuah organisasi. Iya. Nah, ini bagaimana Pak, ini memungkinkan tidak kita menerapkan OPM ini di perguruan tinggi? Tadi karena Bapak sampaikan bahwa perguruan tinggi ini kan termasuk dalam salah satu organisasi non-profit ya Pak ya. Iya. Sementara tools yang dipakai itu menggunakan umumnya digunakan untuk organisasi yang profit oriented. Oke. Ya. Oleh karena itu waktu saya mendapati kenyataan ini di organisasi Indonesia yang memaksakan penggunaan balance scorecard pada berbagai non-profit organization, saya datang dengan pendekatan baru yang saya namakan knowledge based performance management system, di mana bukan hanya financial, tapi non-financial juga harus menjadi fokus dari business result yang dikelola. Jadi knowledge-based performance management system itu terdiri dari 3 perspektif. Yang pertama adalah business result, non-financial dan financial. Yang kedua internal proses, sejak innovation, operations, marketing, dan after sales. Kemudian di resource capabilities, itu ada 3, yaitu human resource, kemudian teknologi, dan sistem manajemen yang diterapkan. Jadi kita mestinya mendesain sendiri sesuai dengan kebutuhan dari organisasi yang kita kelola agar bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, berarti kita harus bisa mengadaptasi ya Pak ya, mengadaptasi tools-tools yang ada. Nah ini Bapak juga sudah mengajukan approach ya Pak ya, pendekatan yang berbeda, yaitu tadi apa namanya knowledge-based performance system. Nah itu bagaimana ya Pak? Apakah ada tantangan dari approach atau pendekatan yang Bapak sampaikan tersebut untuk diterapkan di perguruan tinggi? Mungkin Bapak sebelumnya sudah ada pengalaman Pak dalam menerapkan metode tersebut? Iya. Tantangan pertama adalah pemahaman tentang pelaksanaan knowledge-based performance management system itu bagi seluruh level organisasi. Jadi tidak banyak orang Indonesia yang paham tentang bagaimana memilih indikator yang benar, bagaimana benchmark terhadap suatu indikator yang lebih baik, dan sebagainya. Selain itu yang kedua adalah kita membutuhkan information technology base. Jadi harus didukung oleh keberadaan information technology. Karena terdapat variabel atau indikator yang banyak ini. Dari business result ya, katakanlah misalnya dari non-financial performance, misalnya kepuasan mahasiswa, kemudian daya serap perusahaan terhadap lulusan kita, kemudian kontribusi paten, dan di innovation sendiri ada berapa banyak riset yang dilakukan di perguruan tinggi dan sebagainya, yang semuanya itu saling kait-mengkait. Kaitannya bukan hanya vertikal dari perspektif business result, internal process maupun resource capability, tapi juga horizontal antar berbagai macam kinerja itu. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari information teknologi yang cukup andal. Nah, pengalaman saya menerapkan ini adalah berdasarkan waktu menjadi ketua program studi MBA ITB. MBA waktu itu selalu disurvei menjadi ranking 6 di Indonesia. Saya harus menganalisis ada 60 indikator yang harus saya perbaiki. Akhirnya pada survei majalah SWA tahun 2009, setelah 5 tahun itu, kita bisa menjadi nomor 1 karena perbaikan indikator-indikator yang terdapat di sana. Itu kira-kira. Oh, baik Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak pernah menerapkan pendekatan tersebut di MBA ya Pak ya. Nah sekarang bagaimana Pak? Apakah ada peluang untuk menerapkan metode yang Bapak sampaikan tersebut di perguruan tinggi? Terutama di ITB ya Pak ya, tempat kita bernaung saat ini. Iya, untuk diterapkan di level universitas memang perlu pemahaman dari semua stakeholder ya, terutama dari rekan-rekan di fakultas lain maupun di pusat-pusat yang menjadi kekuatan ITB selama ini dan sebagainya. Apa peran masing-masing harus kita dudukkan lebih dulu, kemudian kita cari indikator-indikator yang pas. Misalnya katakanlah kita ingin membentuk suatu institusi yang berkontribusi pada penerapan teknologi bagi pemecahan masalah di Indonesia. Nah itu siapa yang menjadi pionirnya. Kemudian
bagaimana dukungan dana yang diperlukan, resource seperti apa yang kita miliki dan sebagainya. Nah, tetapi kalau ditanya tentang kemungkinan penerapannya di ITB atau di perguruan tinggi lain, bisa. Jadi pemahaman yang menyeluruh tentang sistem ini bisa kita jelaskan, kemudian kita harapkan kontribusi dari semua orang potensial, apalagi orang-orang ITB kan orang-orang pinter ya, orang pinter mudah diberi pengertian, dan kalau hasilnya jelas mereka pasti menyukainya. Nah, jadi Bapak sudah menyampaikan bahwa peluangnya 1% bisa diterapkan di perguruan tinggi nih Pak. Nah, sekarang apa manfaatnya ketika kita menerapkan OPM ini, selain bagi perguruan tinggi juga bagi pegawai perguruan tinggi Pak, seperti dosen atau tenaga pendidikan maupun juga mahasiswa yang menjadi customer dari perguruan tinggi itu Pak? Iya, manfaatnya terutama adalah kita mengelola secara sistematis dan akademis. Jadi kita lihat katakanlah misalnya dosen dan mahasiswa merupakan human resource ya, human resource yang merupakan sumber pertama. Jadi memang perguruan tinggi itu core bisnisnya adalah perbaikan pada kelulusan mahasiswanya. Nah, dengan menerapkan ini maka diharapkan proses belajarnya berjalan secara efektif dan efisien. Selain juga dukungan teknologi atau laboratoriumnya pas dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dengan merinci setiap indikator tersebut, maka kita bisa merinci apa yang diperlukan oleh human resource, termasuk tendik, termasuk dosen, ataupun bahkan sampai ke alumninya, apa yang dia bisa sumbangkan ke universitas. Sehingga kontribusi alumni dan institusi bisa terjalin dan erat. Selain itu juga kita melihat hubungan dengan industri di luar, serta permasalahan bangsa. Sehingga dengan pendekatan itu, ITB bisa memberikan suggestion atau saran-saran perbaikan yang lebih akurat. Jadi banyak sekali manfaatnya Pak ya bagi stakeholder perguruan tinggi, seperti bagi industri, masyarakat, kemudian ke dalam internal sendiri, bagi dosen, terus kemudian tenaga pendidikan, dan bagi mahasiswa sendiri ya Pak ya. Jadi banyak. Nah, ini tadi menarik Pak, Bapak berbicara mengenai kinerja ini bisa berpengaruh banyak kepada dosen ataupun tenaga pendidikan. Nah, Pak, ini kemudian apa hubungannya ini Pak? Manajemen kinerja organisasi dengan manajemen kinerja pegawai atau dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi? Ya, memang ada pengertian atau selama ini pemahaman tentang performance management system itu ada dua hal. Yang pertama di level human resource, yang sebetulnya itu terkait dengan performance appraisal. Yang kedua adalah corporate performance management system. Nah, dalam performance management system ada di bawahnya adalah performance appraisal, sehingga nantinya terjadi misalnya kontrak kerja antara institusi dan tendik-tendik atau dosen-dosen, apa kinerja yang harus dia tunjukkan. Misalnya di Amerika Serikat atau di Malaysia kan sudah dinyatakan bahwa misalnya dosen sendiri selama 2 semester minimal harus mengajar 4 mata kuliah dengan sekian paper yang harus dia hasilkan dan sebagainya. Dengan demikian juga terhadap tendik misalnya, apa kinerja yang dia tunjukkan. Terutama terhadap tendik itu kita terutama memiliki definisi quality of service. Jadi quality of service kita menyatakan bahwa yang diperlukan seorang tendik bagi mahasiswa adalah empati. Nah, apakah selama ini sistem kita sudah mengarah ke sana atau hanya birokratis saja? Nah, itu bisa memperbaiki ke arah sana. Baik Pak. Nah, untuk OPM sendiri ini Pak, apakah pendekatannya harus top down atau bottom up? Apakah semuanya harus ikut terlibat gitu Pak dalam manajemen kinerja organisasi ini sehingga bisa terus melakukan continuous improvement? Karena kan kalau untuk organisasi itu kan biasanya kita kalau terkait kinerja itu kan ingin mencapai target sasaran organisasi ya Pak ya, dan biasanya itu terkait dengan continuous improvement gitu. Pada awalnya semua performance management system itu berangkat dari top down, jadi dari pemahaman terhadap lingkungan kerja, kemudian menyusun visi, misi, strategi, program dan sebagainya.
tetapi kita juga bisa mengevaluasi tiap periode tertentu. Sehingga masukan dari para tendik, para dosen, para alumni, ataupun sivitas yang lain bisa kita tampung untuk kita benchmark dengan misalnya dari universitas atau perguruan tinggi dari luar yang baik gitu ya. Katakanlah misalnya kalau di luar negeri kan tendik itu sangat efektif dan efisien ya, sedikit sekali pengelolanya. Ya, kalau di kita mungkin rombongan padat karya ya. Kalau di luar negeri hanya sedikit tapi efektif karena dia didukung oleh sistem informasi yang cukup andal. Nah itu. Jadi, benar Pak, itu juga sesuai dengan pengalaman saya waktu saya kuliah PhD di sini Buffalo. Ketika saya membutuhkan transkrip nilai itu hanya dalam waktu 5 menit. Selesai Pak, jadi saya datang ke student center, terus kemudian menyampaikan kebutuhan saya apa, tidak lama mereka langsung print kan, dan itu sudah ada tanda tangannya Pak, jadi sudah official, dan hanya dalam waktu 5 menit selesai gitu. Dan itu memang benar kata Bapak, karena ada pengaruh dari dukungan support dari sistem informasi ya Pak ya. Dan menurut pengalaman Anda misalnya, kalau dari dosen-dosen muda sendiri, aspirasinya kira-kira gimana? Pengelolaan Universitas di Indonesia itu? Pengelolaan Universitas di Indonesia, kalau menurut saya mungkin ada yang memang sudah maju ya Pak ya. Tapi kemudian ada juga yang memang masih harus ditingkatkan begitu ya Pak ya. Karena kan kita untuk di perguruan tinggi sendiri itu kan ada berbagai macam sistem ya Pak ya. Ada sistem akademiknya, terus sistem career pathway untuk dosen ataupun tenaga pendidikan yang lain. Nah, mungkin ada yang memang di satu sisi itu sudah maju dan mengedepankan sisi humanism, jadi service kepada customer atau kepada mahasiswa, tapi ada di satu sisi yang emang tertinggal dari universitas di negara maju tuh Pak. Mungkin tadi salah satunya contohnya ketika kita membutuhkan transkrip atau membutuhkan atau melakukan course enrolling itu semua bisa dilakukan dengan mudah Pak. Jadi ada sistem terpusatnya begitu di satu universitas tersebut, sistem terpusatnya. Jadi mahasiswa tidak harus ke sana kemari gitu ya Pak ya. Mungkin kalau di sini mungkin kita harus menemui siapa dulu gitu ya, prodi, nanti dari prodi baru ke dekan, mungkin baru lagi kembali lagi ke mahasiswa. Tapi kalau di sana ketika saya melakukan transkrip itu hanya datang ke student center tersebut, kemudian langsung didapatkan begitu Pak. Jadi itu mungkin salah satu sistem yang bisa dicontoh mungkin ya Pak ya, untuk kemajuan pendidikan kita gitu ya. Iya, dulu juga waktu saya pertama menjadi ketua program studi MBA, mahasiswa MBA itu seperti dipingpong dari satu birokrasi ke birokrasi yang lain. Oleh karena itu saya menyatakan, kalau hari ini Anda dinyatakan lulus, sudah bisa besok mendapatkan surat keterangan lulus sementara sebelum ijazah keluar. Nah itu kira-kira mengkat, karena bagi orang MBA kan, misalnya rekrutmen itu kan sering ya dan cepat. Sehingga waiting list-nya tidak terlalu lama itu. Dan kita sudah melakukan riset kalau nggak salah, dulu waiting list rata-rata alumni universitas itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian di ITB sudah bisa menyatakan 3 bulan sampai 6 bulan. Dan waktu MBA itu sudah bisa menyatakan 1 bulan sampai 3 bulan mereka dapat kerja, sehingga enrollment siap saat bisa dilakukan dengan cepat layanan. Ya, itu bagus sekali ya Pak ya. Jadi bisa dengan adanya penerapan OPM ini di MBA waktu itu ya Pak ya. Jadi bisa meningkatkan kinerjanya sehingga bisa menyatakan bahwa bagi lulusan itu waktu tunggu atau waiting list mereka mendapat pekerjaan itu hanya sebentar ya Pak ya, 1 sampai 3 bulan. 3 bulan saja. Wah, ini menarik sekali ya kalau bisa diterapkan di seluruh perguruan tinggi sehingga bisa meningkatkan kinerja perguruan tinggi se-Indonesia mungkin ya Pak ya. Betul. Ada satu lagi Pak pertanyaan dari saya nih Pak. Apakah dengan pendekatan APM ini untuk yang program atau aktivitas yang business as usual itu kita bisa membuatnya menjadi cepat gitu Pak ya? Karena kan kita contohnya nih, misalnya saya ketika saya
pergi kuliah untuk mendapatkan SK tugas belajar itu Iya. membutuhkan waktu yang lama. Itu padahal kan kegiatan yang bisnis as usual ya Pak, ya, rutin Iya. selalu dilakukan. Nah itu dengan OPM ini bisa nggak Pak kita mempercepat Iya. kegiatan-kegiatan yang bisnis as usual itu? Mungkin kita harus merancang bahwa bisnis as usual disediakan satu dokumentasi bahwa apa-apa yang sudah rutin dilakukan mestinya secara otomatis. Ya. Katakanlah misalnya kita pegawai negeri ya, gajian tanggal 1 kan apapun yang terjadi tanggal 1 masuk. Ya. Nah sementara yang lain enggak. Seperti itu enggak secara otomatis sehingga hal-hal yang sudah dilakukan secara rutin secara otomatis sudah tercover dalam sistem informasi yang kita kelola. Tapi kita juga menampung inovasi-inovasi yang mungkin timbul pada pengelolaan yang baru, katakanlah mungkin dulu kita tidak punya double degree PhD dengan universitas di luar negeri. Nah, bagaimana apakah dalam PhD itu masing-masing membuat disertasi berbeda di dua universitas atau satu saja? Nah, itu kita kan belum tetapkan tuh. Oleh karena itu hal-hal inovasi semacam itu perlu kita tampung sehingga kita mendapatkan sistemnya makin lama makin komprehensif untuk mengelola secara holistik semua sistem. Nah, saya ingin bertanya, waktu di Amerika apalagi yang Anda pelajari yang kira-kira bisa dikopi atau diterapkan di Indonesia? Karena seperti Malcolm Baldrige itu sudah diterapkan di negara bagian tertentu sejak tahun 90-an. Tapi di sini kan belum pernah dilakukan. Nah, kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan? Ya mungkin saya yang kagum dengan salah satu sistem yang digunakan di universitas tersebut adalah SUNY Buffalo itu dulu dia benar-benar mengedepankan customer-nya Pak. Jadi customer-nya itu kan adalah mahasiswa. Jadi semua urusan itu dipermudah. Jadi semuanya kalau bisa dilakukan secara digital atau online itu mereka akan melakukan secara digital atau online tersebut. Jadi hanya dengan sekali klik semua permasalahan atau problem itu selesai. Dan kemudian apabila ada mahasiswa yang menghadapi suatu permasalahan, itu akan dicari sampai selesai dan tidak merugikan mahasiswa gitu Pak. Kemudian satu lagi karena mereka sangat memikirkan customer-nya itu, yang saya lihat tuh mereka sering melakukan frequent meeting Pak. Jadi rapat yang dilakukan secara terus-menerus ya, untuk memberikan apalagi nih yang bisa kita perbaiki atau kita berikan yang terbaik kepada mahasiswa supaya mereka itu bisa nyaman berkuliah di SUNY Buffalo. Selain itu juga apa yang bisa kita berikan juga atau kita improve sistem yang bisa kita improve sehingga stakeholder yang lain juga merasa manfaatnya gitu ya Pak ya. Dan itu dilakukan secara rutin Pak. Jadi ada rapat yang memang rutin dilaksanakan bagaimana caranya supaya bisa mengimprove pelayanan ini terhadap customer-nya, baik terhadap mahasiswa ataupun customer internal seperti dosen atau yang luar ya Pak, stakeholder gitu Pak. Iya, saya dengar memang hubungan antara universitas dan alumni ya di Amerika itu sangat erat ya. Sehingga selalu sudah lulus pun selalu dikontak sehingga bisa memberikan manfaat apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Di Australia juga begitu. Di Australia dulu tahun 90-an itu kan rata-rata universitasnya masih di ranking di luar 300. Tapi sekarang hampir semua universitas di Australia sudah di bawah 300 semua. Dan itu terjadi karena mereka selalu improve terhadap pelayanannya kepada para alumninya. Nah, di kita kelihatannya belum menjadi budaya itu. Bahkan alumninya itu rata-rata dengan senang hati ikut menyumbang rutin gitu ya. Dan lama-lama endowment fund yang terkumpul jadi besar sehingga bisa menjadi perbaikan dari universitas gitu ya. Ya, menarik sekali tuh Pak ya, jadi hubungan dengan alumni sehingga dari situ bisa menjadi sumber pendapatan bagi kampus ya Pak ya. Jadi selain dari UKT gitu ya Pak. Iya. Selain itu juga kelihatan di universitas perlu kita create bisnis-bisnis yang related ya. Katakanlah saya pernah menjadi ketua panitia untuk pembentukan museum digital. Nah, museum digital itu sebenarnya fungsinya adalah mendokumentasikan karya-karya anak bangsa yang sangat baik untuk keperluan edutainment bagi siswa SD, siswa SMP, siswa SMA sehingga mereka suka dengan sains, teknologi dan art gitu. Katakanlah misalnya
Cakarayam. Fondasi Cakarayam itu apa sih? Nah, kita bisa memberikan suatu animasi, kemudian diberikan keterangan oleh para expertnya, dan mahasiswa kalau nonton itu kan selama-lamanya tertarik. Nah, kita tidak memiliki hal itu. Mudah-mudahan berikutnya akan terkabul. Ya, tapi tadi Bapak menyampaikan bahwa perguruan tinggi itu adalah organisasi non-profit. Boleh nggak perguruan tinggi itu berbisnis untuk meningkatkan pendapatannya itu, Pak? Nah, mestinya karena ada PT BUMN ya, BUMN itu perguruan tinggi BUMN, mestinya ada pemisahan antara itu bahwa profit bukan menjadi tujuan utama, tapi tidak harus rugi. Jadi artinya selain ada non-financial performance, ada financial performance. Jadi pengelolaan ini berasal dari mana? Karena APBN juga semakin turun, hanya 30% dan sebagainya, maka perguruan tinggi BUMN harus mencari resource, financial resource untuk pengelolaan perguruan tinggi di masa depan dan sebagainya. Nah itu mestinya bisa dikelola dengan seperti sekarang ada inkubator, sehingga kita menghasilkan beberapa entrepreneurship dan sebagainya. Nah itu beberapa usaha yang kira-kira berkaitan dengan education system yang kita selenggarakan harus kita galakkan. Kalau bicara dengan mengenai bisnis itu kan berarti bicara mengenai financial aspek, sementara di OPM sendiri di balance scorecard itu ada financial aspeknya ya Pak ya. Nah jadi boleh ya Pak ya kita lanjutin bicara mengenai bisnis ini. Nah sekarang bagaimana nih Pak dengan kerma-kerma yang ada di perguruan tinggi ini ya Pak ya, menurut Bapak sebaiknya pengelolaan itu seperti apa itu Pak? Iya. Pertama kita harus definisikan lagi bahwa bisnis itu pengertiannya bukan hanya profit oriented, bahwa bisnis adalah every activities to create value added. Jadi aktivitas apapun yang mendapatkan nilai tambah itulah bisnis. Nah dalam kerma-kerma yang kita lakukan dengan berbagai macam perguruan tinggi, berbagai industri dan sebagainya, mestinya dikelola dengan profesionalisme, dengan spirit entrepreneurial ya. Itu ininya. Mungkin juga untuk dosennya yang mengerjakan risetnya Pak, atau mengerjakan grantnya gitu. Saya dengar-dengar kadang juga mereka mengeluh dengan pertanggungjawaban yang rigid gitu Pak. Nah itu mungkin dari OPM ini bisa mungkin apa ya nanti? Iya, kita mengenal satu pendekatan operation ya, di dalam internal proses ada indikator untuk operation. Nah, operation itu kan harus efektif dan efisien. Artinya birokrasi mana yang harus kita potong tuh. Sehingga tidak perlu kita bolak-balik ke sana kemari. Misalnya kita mengajukan dana penelitian pun orang males karena birokrasinya sangat rumit. Iya, jadi ngomong-ngomong tentang OPM nih Pak ya, menurut Bapak existing condition-nya saat ini di ITB itu seperti apa Pak penerapan manajemen kinerja organisasi ini? Nah, penerapan di sini masih jauh ya, karena tidak semua fakultas, sekolah maupun ITB sebagai pusat sendiri belum menerapkan performance management system di mereka. Kemudian yang kedua yang perlu diperbaiki adalah kita selama ini menekankan bahwa leadership yang kita anut adalah komando. Sehingga kita melihat banyak birokrasi yang menghambat kemajuan. Padahal kalau kita lihat universitas itu mestinya lebih cocok jika kita menyatakan sebagai service leadership atau servant leadership, yaitu yang mulai dipopulerkan lagi pada tahun 70. Sebetulnya itu kan pendekatan Rasul ya, servant leadership. Jadi kita nggak merintah-merintah itu, tapi kita kolegial, kita bagaimana memfasilitasi atau menumbuhkan minat dari para pengelola agar kita bersama-sama menjadi pengelola institusi ini. Nah, sebagai pimpinan, katakanlah pimpinan nomor 1 ya di ITB, itu servant leadership, saya melayani Anda, sehingga saya harus menciptakan beberapa panggung buat Anda. Dengan menciptakan panggung buat Anda yang tampil lah nantinya. Gitu. Mungkin Pak ada closing statement atau kesimpulan yang bisa Bapak berikan kepada Sobis SBM? Oke, kepada teman-teman dari SBM dan juga beberapa sivitas ya, alumni atau siapapun yang berkontribusi pada SBM dan pengembangannya, mari kita berperan aktif dalam perkembangan SBM maupun ITB serta menjadi problem solver bagi permasalahan bangsa. Karena nilai kita kan dilihat dari kontribusi kita terhadap orang lain.
apa manfaat kita terhadap orang lain, itu yang saya inginkan. Baik, terima kasih banyak Pak Der. Ayo Sobat SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe di platform YouTube and follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB for the greater good.